Sudah, Bang. Oke, ya. Oke, teman-teman, hari ini kita kembali ya online pendalaman Alkitab yang temanya adalah anak lembu emas. Ya, ambil dari kitab Keluaran. Iya, waduh, kalau bisa jangan dicoret-coret dulu ya. Ini Bang Aldo Ada ini, ya. wah parah. Jangan dicoret dulu ya. Nanti kecoret semua jadinya ya. Iya, itu masalah Bang Hen, saya kira. Ah, Iya, iya, sorry, oke, sorry, oke, sorry. enggak apa-apa. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah membahas eh, 10 firman Tuhan. Kita udah bahas itu. Oleh sebab itu kita terus menyambung ya. Hari ini kita bicara tentang anak lembu emas. Suara saya agak agak berbeda ya karena memang lagi batuk, lagi tenggorokan kurang apa, tapi percayalah semuanya pasti Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Ya. Slide saya muncul, sudah muncul. Iya, boleh dibantu baca Kak Hana, Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Ah, sorry. Iya, Ya, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. oke, terima kasih Hana. Jadi di situ jelas ya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas firman Tuhan ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi kita perhatikan, loh batu ini ditulisi oleh jari Allah. Ya, kalau kita bisa melihat gambar di sini, ya, 10 firman ini, di sini kan dipisah hukum pertama sampai hukum kelima. Ini hukum 6 sampai 10. Sebenarnya bukan seperti ini. Ya, banyak orang eh, kurang paham di sini. Ya, jadi bahwa sebelum masuk ke situ, ya. Jadi hukum firman itu adalah dia hukum pertama sampai hukum 10. Satu loh batu, satu loh batu lagi, hukum pertama sampai hukum 10. Jadi nggak dipisah dia, hukum pertama sampai hukum 5, hukum 6 sampai 10 enggak. Tapi dia hukum pertama sampai hukum 10 itu satu loh, begitu juga hukum yang loh batu satunya, hukum 1 sampai hukum 10 gitu ya. Berarti ada ketinggalan dikit slide ini ya. Ya, oke. Jadi dalam praktek kuno di timur dekat di dalam praktek kuno di timur dekat zaman dulu sebuah perjanjian itu dibuat rangkap dua. Jadi sebenarnya dua loh batu ini bukan berisi tulisan masing-masing separohnya, tetapi dua set tulisan yang sama. Ya, dua set tulisan yang sama. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi harus dipahami. Ya. Harun membuat patung anak lembu. Kurang U-nya ya. Anak lembu. Jadi lalu
Harun mengumpulkan semua anting-anting emas. Itu kitab Keluaran pasal 32 ayat 2 sampai 3. Dan membuat anak lembu tuangan. Dan mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu, Elohim, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi bangsa Israel itu, anak lembu itu yang mereka buat, ya, mereka menganggap itu Elohim mereka, gitu. Ya, diperhatikan. Jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Musa ini tidak turun-turun. Ya. Jadi pada saat itu, kita tahu pada saat itu zaman dulu itu belum ada HP, tidak ada komunikasi antara Musa dengan bangsa Israel. Ya, jadi Musa itu lagi di Gunung Sinai, bangsa Israel itu lagi di kaki Gunung Sinai. Ya, jadi karena Musa tidak turun-turun, ya, sehingga bayangi, perhatikan, Harun mengumpulkan semua anting-anting emas dan membuat anak lembu tuangan dan mereka berkata, "Hai Israel, inilah Alamu Elohim." Jadi yang berkata ini adalah Harun sendiri. Ya. Harun berkata bahwa patung anak lembu emas itu, dia bilang, "Ini Alamu Elohim yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ya, jadi diperhatikan. Jadi Musa ini naik gunung, ya, naik ke gunung, tapi nggak ada kabar. Padahal sudah lama bangsa Israel ini menunggu, sehingga mereka ragu. Makanya bangsa Israel ini dan Harun mengumpulkan anting-anting emas. Mereka membuat anak lembu tuangan. Ya, jadi diperhatiin ya, guys. Gimana lihat? Harun ini adalah kakaknya Musa. Masa dia membuat patung anak lembu emas dan dia berkata kepada bangsa Israel, "Inilah Elohim, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Harun juga berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan, YHWH, Yahweh, atau disebut tadi Adonai, karena huruf besar Tuhan ya, Adonai." Rupanya Harun ini goyah juga dia. Padahal dia udah melihat apa? Keperkasaan Tuhan. Bangsa Israel ini udah melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Tapi mereka membuat anak lembu tuangan. Dan Keluaran pasal 32 ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Lihat, inilah ilustrasi gambar ini. Mereka pagi-pagi itu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Mereka bersukaria. Kita bisa bayangkan, guys. Mengapa berbentuk anak lembu emas? Bangsa Israel ini kenapa? Mengapa berbentuk anak lembu emas? Kenapa enggak berbentuk yang lain? Ya.
Bangsa Israel punya bayangan alam mereka itu berbentuk seperti itu, seperti ya. Kalau bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir itu tentu masih ingat dewa-dewi yang di Mesir ya. Dua dewa Mesir yang banyak sih dewa-dewi yang ada di Mesir itu. Tapi dua dewa Mesir yang sangat populer adalah Hapi atau Apis dan Hathor yang dilambangkan sebagai benteng dan sapi betina. Makanya inilah bayangan bangsa Israel itu berpikir bahwa Allah mereka itu berbentuk seperti yang di Mesir itu. Mereka meniru yang di Mesir itu. Anak lembu emas. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 28 diulang lagi dengan membuat anak lembu jantan dari emas. Ya. Jadi itulah asal-usulnya kenapa bangsa Israel ini membuat anak lembu emas itu. Karena mereka waktu di Mesir berpikir seperti itu. Allah mereka itu seperti itu. Kesalahan Harun dan akibatnya. Dahulu Musa dan Harun telah berbuat salah di mata air Meriba. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Kira-kira di mata air Meriba. Kalau teman-teman ikut sesi sebelumnya, pasti udah tahu. Yang belum ikut sesi sebelumnya, bisa lihat ya di YouTube Undangan Sorga. Supaya tahu. Inilah penyebab Musa nggak bisa masuk dalam Kanaan. Begitu juga Harun. Ya. Bagi yang udah ikut pasti udah tahu, udah mengerti. Bagi yang belum silakan buka YouTube Undangan Sorga. Jadi di mata air Meriba itu, bilangan 20 ayat 10 sampai 13, inilah kesalahan Harun ya. Itu mereka buat kesalahan yang dibuat Harun ini yaitu tadi membuat lembu ya, membuat anak lembu emas. Sehingga apa? Harun tidak diizinkan masuk ke negeri yang dijanjikan karena ia tidak percaya. Ya. Sama waktu Musa juga di mata air Meriba tadi saya bilang. Musa buat kesalahan yang dia berkata, "Memang kami mengambil air untuk kalian." Gitu loh. Kami itu mengambil peranannya Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Inilah yang menyebabkan Musa tidak bisa masuk dalam Kanaan. Ya. Begitu juga Harun ini. Kesalahan terulang lagi. Kesalahan yang dia buat. Yaitu membuat anak lembu emas. Akibatnya, Harun tidak diizinkan masuk ke negeri yang dijanjikan. Karena ia tidak percaya. Harun mati di Gunung Hor pada usia 123 tahun. Sedangkan Musa di usia 120 tahun. Ya. Gunung Hor ini letaknya tidak diketahui dengan pasti. Kalau secara tradisi dipercaya bahwa letaknya di dekat Petra. Dekat Petra itu dekat daerah Yordan. Ya. Waktu saya ke Israel memang saya belum ke Petra. Tapi dekat Yordan. Tetapi meskipun demikian Harun sebagai keturunan Lewi, walaupun Harun membuat kesalahan, tapi dia ya Harun ini sebagai keturunan suku Lewi adalah imam besar pertama Israel.
Ya, kita lihat lagi. Tuhan murka akibat kesalahan yang dibuat oleh Harun dan bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa untuk turun gunung. Karena bangsa itu telah rusak lakunya. Mereka membuat anak lembu tuangan, menyembahnya, dan mempersembahkan korban, serta memanggilnya Allah. Tuhan hendak membinasakan bangsa yang tegar tengkuk itu. Tetapi Musa memohon bagi bangsa itu, sehingga Tuhan menyesal. Jadi Tuhan itu ingin membinasakan, ingin membunuh semua bangsa Israel itu. Karena mereka melakukan hal yang rusak, yaitu membuat anak lembu tuangan, menyembahnya, dan mempersembahkan korban, serta memanggilnya Allah. Ya. Kita tahu bangsa Israel ini sudah banyak Tuhan tolong. Sudah banyak mereka lihat keajaiban, mujizat yang Tuhan beri. Tapi mereka orang yang tegar tengkuk. Mereka memberontak, melawan Musa, bersungut-sungut. Terus menerus mereka seperti itu. Makanya tegar tengkuk. Tetapi Musa memohon bagi bangsa itu. Sehingga Tuhan menyesal. Lihat. Ya, luar biasa Musa sebagai pemimpin. Ya, kita lihat gambar ini waktu Musa turun dari gunung. Ya, dia sangat marah. Dua loh batu itu dia lempar. Ya. Lalu Musa turun gunung dengan membawa kedua loh hukum Tuhan. Dan ketika Musa melihat bahwa bangsa itu sedang menari-nari dengan anak lembu emas, Musa marah. Musa melempar kedua loh batu itu dan dipecahkannya. Kemudian lembu tuangan itu dibakar. Lihat. Jadi lembu tuangan itu dibakar dan digiring halus dan ditabur ke atas air dan disuruh agar diminum oleh orang Israel. Saking marahnya Musa, dia lempar kedua loh batu itu sehingga terpecah. Dia suruh dihancurkan lembu tuangan itu. Dia bakar dan dia giling halus, ditabur ke atas air dan disuruh agar diminum oleh orang Israel. Ya, ini kemarahan Musa. Harun tidak sekuat Musa. Keluaran 32 ayat 21 sampai 25. Ketika Harun ditegur oleh Musa, Harun beralasan bangsa ini yang jahat sehingga ia menuruti mereka. Ya. Harun beralasan. Walaupun buat alasan Harun ini, tetap dia salah. Harun memang tidak sekuat Musa. Meskipun demikian Harun dipakai Tuhan untuk menemani Musa dan memimpin Israel sebagai imam besar. Ya. Jadi Harun ini rupanya tidak sekuat Musa. Ya. Dia masih goyah. Hukuman bagi yang tidak memihak pada Tuhan. Musa lalu memilah-milah siapa yang masih di pihak Tuhan dan menghukum semua yang tidak di pihak Tuhan. Kira-kira 3.000 orang mati. Jadi Tuhan bilang, siapa yang masih di pihak Tuhan? Mari, datang sebelah saya. Yang bukan di pihak Tuhan, silakan. Jangan di pihak saya. Saat itu juga, ya, mereka yang bukan di pihak Tuhan, kira-kira 3.000 orang mati.
Lihat guys, itu akibatnya bagi orang yang tidak taat. Lalu Musa kembali naik ke gunung menghadap Tuhan untuk memohon pendamaian karena dosa yang telah diperbuat Israel. Lihat Musa ini, aduh, seorang pemimpin yang baik hati. Dia punya hati yang lembut. Musa kembali ke gunung itu menghadap Tuhan untuk memohon pendamaian karena dosa yang telah diperbuat Israel. Musa ini pemimpin yang luar biasa. Musa memberikan dirinya untuk dihukum. Ayat 31. Ada yang boleh bantu baca? Ayat 31, Keluaran 32 ayat 31. Ayat 31, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. 32, ada yang bisa bantu? Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Lihat guys, Musa itu lihat pemimpin luar biasa. Ia rela kehilangan namanya dari kitab, itu dari kitab kehidupan ya. Dia rela, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab kehidupan. Lihat, Musa memberikan dirinya untuk dihukum demi bangsa itu. Dia rela kehilangan namanya dari kitab kehidupan demi bangsa Israel itu. Musa ini punya hati yang lembut. Musa menggantikan bangsa Israel supaya umatnya tidak binasa. Ayat 33, ada yang bisa bantu? Ayat yang ke-33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan dari dalam kitabku. Nah, lihat. Tapi di sini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Nggak bisa digantikan. Nggak bisa menggantikan manusia lain. Ya. Jadi masuk surga itu pribadi. Nggak bisa boncengan. Makanya, guys, mari jangan sampai nama kita terhapus karena perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Musa minta penyertaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi Tuhan itu tidak membinasakan semua bangsa Israel waktu mereka membuat patung lembu emas itu, karena ada perjanjian yang terikat, yaitu Allah membuat perjanjian kepada Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Ya. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku, ayat 2 dulu, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het,
orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Perhatikan, susu ini bicara apa? Mengenai kemakmuran. Kemakmuran peternakan. Itu bicara susu. Kalau madu bicara mengenai kemakmuran pertanian. Tolong diperhatikan ya, harus dipahami. Jadi bangsa Israel ini tujuannya adalah ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu secara fisik. Kalau kita adalah ke negeri Kanaan surgawi. Itu tujuan hidup kita. Bukan susu dan madu lagi. Jadi, dengar guys, tujuan kita adalah Kanaan surgawi. Bukan Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Bangsa yang tegar tengkuk. Tadi aku udah bilang, sudah melihat mujizat begitu hebat. Bangsa ini mengeluh, memberontak, bertengkar sama Musa. Wah, makanya mereka tegar tengkuk. Mengulang lagi kesalahannya. Inilah yang disebut tegar tengkuk, mengulangi kesalahannya. Jadi kalau kita udah tahu salah, berjuanglah untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Kalau terus-menerus kita mengulangi kesalahan itu, maka kita masuk kategori tegar tengkuk. Guys, hati-hati. Berjuanglah untuk terus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Musa terus minta penyertaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Aku ambil inti-intinya aja. Ya, guys. Ayat 4. Boleh ada yang minta tolong Kak Ayu Hasugian. Ayat 4. Ada Kak Ayu? Kak Ayu Palembang. Wong Kito Galo. Atau ada yang bisa bantu? Mungkin Kak Ayu ada kesibukan, dia jadi pendengar. Ada yang bisa bantu ayat 4? Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ya. Ayat 5. Ada yang bisa? Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar. Tentu jika kamu berjalan tengah-tengahmu, satu pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah orang pembinasaanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi Musa ini minta terus penyertaan Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan tidak menyertai aku lebih baik. Aku lebih baik atau kami tidak akan berangkat dari sini. Musa ini terus minta, berkata sebegitu terus sama Tuhan. Ya. Musa minta penyertaan Tuhan. Kalau engkau tidak menyertai aku, lebih baik kami tidak berangkat dari sini. Ya. Terus Musa berkata, ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa melihat kemuliaan Tuhan pasti mati. Jadi lihat, bangsa Israel ini, waktu Musa berkata, ya berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentu aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa supaya bangsa Israel itu menanggalkan seluruh perhiasan. Ya, jadi makanya dari orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Gunung Horeb itu tahu ya, Gunung Sinai. Jadi dari situlah bangsa Israel ini tidak boleh lagi memakai perhiasan. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu nanti sejarahnya sedikit, ya, kenapa di Alkitab itu perempuan itu nggak boleh pakai perhiasan. Tapi next time kita akan bahas juga itu. Ya. Jadi ini, ya, sejak dari Gunung Horeb, Gunung Sinai, mereka nggak boleh lagi pakai perhiasan. Jadi mereka harus tahu fungsinya, kegunaan perhiasan itu. Bukan untuk menyakiti Tuhan, bukan untuk menduakan Tuhan, bukan untuk membuat patung lembu emas. Dua loh batu yang baru. Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 35. Ayat satunya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah. Tadi kan dua loh batu itu waktu Musa lemparkan itu hancur kan? Disuruh Tuhan lagi dia kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Terus ayat 4, lalu Musa memahat dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi. Dan Musa ini naik lagi ke atas gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Musa disuruh membuat dua loh batu itu, dia pahat, ya. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Oke. Allah yang cemburu, ya. Ayat 13, Keluaran 34 ayat 13. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ya, kalau kita baca dari Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 35, di situ ada tulisan Aserah. Aserah itu yaitu Astoret, ya. Adalah nama dewi kesuburan, istri dari dewa El, ya, kepala dewa Kanaan. Jadi mereka itu dewa-dewi itu istri dari dewa El itu kepala dewa Kanaan. Kalau kita kan El itu Elohim, gitu. El sama dengan Elohim, dan mereka juga menganggap dewa El itu kepala dewa Kanaan itu. Ya. Tapi kalau kita kan El yang benar adalah El Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim, Allah Elohim, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Itu yang benar. Jadi nama Aserah juga dipakai untuk tiang berhala. Tiang-tiang berhala tadi yang kita baca ayat 13. Ya, sebagai lambang kesuburan yang diukir dengan gambarnya.
dan disandingkan dengan berhala lainnya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah itu cemburu. Kenapa Allah cemburu? Tahu nggak teman-teman? Allah itu cemburu supaya kita nggak binasa. Ya, supaya kita nggak binasa. Jadi kecemburuan Allah itu positif. Jangan sampai kita cemburu gara-gara pacar kita mungkin jalan dengan wanita lain padahal cuma teman, kita cemburu. Gitu. Nggak ada apa-apa mereka. Karena ada yang bertanya, kenapa Allah kita cemburu? Yaitu, Allah kita cemburu karena dia tidak mau kita binasa. Ayat 17, janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Dua loh batu yang baru. Nah ini tadi ayat 27 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi 10 firman ini adalah perjanjian Allah dengan Musa. Nanti kita next time-nya itu pasti ada hubungannya. Ya. Jadi 10 firman ini adalah perjanjian Allah dengan Musa. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi Musa itu puasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Ya, di Gunung Sinai. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi teman-teman lihat pengorbanan Musa. Untuk mendapatkan firman ke-10 itu dia harus puasa. Tidak makan dan tidak minum. Lihat kehausan Musa ini luar biasa. Teman-teman masih punya kehausan nggak kita? Kerinduan yang dalam nggak cari Tuhan. Muka Musa bercahaya. Lihat itu gambarnya. Jadi waktu dia turun dari Gunung Sinai, muka Musa itu bercahaya. Waduh. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Waduh, keren banget. Kulihat di wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Ya, lihat. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, orang yang strong dengan Tuhan, waduh, pasti dia membawa cahaya Tuhan, membawa terang itu, membawa kebenaran itu, membawa hal-hal yang baik. Guys. Ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulitnya, mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Lihat. Bangsa Israel dan Harun takut mendekati dia. Karena Musa ini wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Wajahnya bercahaya. Bayangin 40 hari 40 malam guys. Coba. Engkau buat coba. Orang yang membiasa coba berlatih 40 hari 40 malam. Engkau berdoa 1 jam terus. Pasti engkau berbeda. Engkau pasti berbeda. Siapkah, guys, untuk engkau membawa cahaya Tuhan? Maukah engkau membawa cahaya Tuhan? Supaya orang boleh melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Siapkah
Maukah engkau mempraktekkan? Coba mulai besok. Nggak usah 1 jam ku minta. 15 menit. Selama 40 hari. Engkau tidak berhenti. Atau engkau ambil doa. Mau pagi, siang, sore. Pokoknya 15 menit. Gimana guys? Kak Anas ya? Kak Indah ya? Kak Ayu Banjar Naurs ya? Kak Aris ya? Kak Rewanis ya? Ciripkas ya? Kak Ayu Hasugian siap? Kak Pemi? Kak Aldo? Siap nggak? 10-15 menit selama 40 hari. Coba kasih respon yang siap. Thank you Kak Aldo. Siapa lagi? Aku nggak minta lama-lama. 10-15 menit. Kak Indah, terima kasih. Ciripka. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Mulai malam hari ini buat komitmen. Lihat, selama 40 hari engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Percayalah, engkau akan lihat hidupmu akan berbeda. Muka Musa bercahaya. Jadi ketika seorang hidup bergaul dengan Allah, pasti hidupnya bercahaya. Perkataan yang menguatkan. Perilakunya membawa kebenaran. Kebenaran memegang hidupnya. Dan kita memegang kebenaran. Saya berharap, guys, mari. Agar kita mampu untuk terus membawa cahaya itu. Apapun kondisi dan keadaan kita. Kita belajar dari seorang pemimpin Musa. Waduh, hatinya mulia. Hatinya lembut. Pemimpin yang rela berkorban. Ya. Saya berharap buat setiap kita. Pelajaran yang kita ambil, hikmat yang kita ambil. Jangan sampai seperti Harun dan bangsa Israel. Yang membuat anak lembu emas. Patung anak lembu emas. Mungkin zaman dulu berhala seperti itu. Tapi zaman sekarang berhalanya. Apa? Masih ada yang ingat? Apa itu berhala? Yang menganggap lebih tinggi nilainya dari Tuhan. Itu berhala. Yang menganggap itu lebih penting daripada Tuhan. Itu berhala. Ya. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan berhala. Hati-hati dengan hobimu. Hati-hati dengan pacarmu. Hati-hati dengan harta. Kecantikan, ketampanan. Fasilitas. Jabatan. Hati-hati. Jangan sampai itu membuat kita masuk kategori berhala. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada host. Silakan Kak Hana.